Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosen Almasyu. Saya dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Langsung saja, yang pertama yaitu telekomunikasi dan jaringan di dunia bisnis sekarang. Jika kita mempunyai bisnis, kita tidak dapat melakukannya tanpa jaringan. Kita perlu berkomunikasi dengan yang lainnya, bukan? Seperti pelanggan, pemasok, dan karyawan kita sendiri. Sampai sekitar pada tahun 1990, bisnis menggunakan sistem pos atau sistem telepon dengan suara atau fax untuk komunikasi. Namun pada hari ini kita dapat menggunakan komputer, email, internet, telepon seluler, dan komputer terintegrasi yang terhubung ke jaringan nirkabel untuk tujuan ini. Jaringan dan internet sekarang hampir identik dengan berbisnis. Kemudian yaitu pedoman teknologi jaringan digital. Jaringan digital, kontemporer, dan internet didasarkan pada 3 teknologi utama. Yang pertama yaitu komputasi klien, server, pengguna packet shifting, dan pengembangan standar komunikasi yang banyak digunakan. Yang terpenting adalah Transmission Control Protocol Internet Protocol atau bisa disingkat juga TCP atau IP untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda. Lanjut ya guys, kemudian jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ada beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu jaringan area lokal atau bisa disingkat juga dengan LAN. Dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, semua komputer di satu gedung, atau semua komputer di beberapa bangunan di dekat tempat itu. LAN juga digunakan untuk menghubungkan ke jaringan jarak jauh Wide Area Network atau WAN dan jaringan lain di seluruh dunia menggunakan internet. Lanjut, kemudian ada jaringan metropolitan dan wide area. Jaringan metropolitan dan wide area, jaringan area luas WAN menjangkau jarak geografis yang luas seluruh wilayah, negara bagian, benua, atau seluruh dunia. WAN yang paling universal dan bertenaga adalah internet. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau sistem kabel pribadi atau melalui jalur sewa atau satelit. Jaringan area metropolitan atau MAN adalah jaringan yang membentang di wilayah metropolitan, biasanya kota dan pinggiran kota utamanya. Lingkup geografisnya berada di antara WAN dan LAN. Kemudian ada media transmisi fisik. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik, termasuk kabel twisted, kabel koaksial, serat optik, dan media transmisi nirkabel. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Berbagai kecepatan dimungkinkan untuk media tertentu, tergantung pada konfigurasi perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Lanjut yaitu sebaran dan arsitektur internet. Setiap komputer di internet diberi alamat internet protokol atau IP yang unik, yang saat ini merupakan nomor 32 bit yang ditunjukkan oleh 4 senar angka mulai dari 0 sampai 255 yang dipisahkan oleh periode. Misalnya alamat IP dari http www.microsoftexcel.com adalah 207.46.250.119. Karena akan sangat sulit bagi pengguna internet untuk mengingat string dari 12 nomor, Domain Name Style System atau DNS mengubah nama domain menjadi alamat IP. Nama domain adalah nama mirip seperti istilah Inggris yang sesuai dengan alamat IP numeric 32 bit unik untuk setiap komputer yang terhubung ke internet. Server DNS memelihara database yang berisi alamat IP yang dipetakan ke nama domain mereka yang sesuai. Untuk mengakses komputer di internet, pengguna hanya perlu menentukan nama domainnya. Kemudian ada internet global. Pada Web 2.0, situs web ini hari ini tidak hanya berisi konten statis, mereka memungkinkan orang berkolaborasi, berbagi informasi, dan membuat layanan dan konten baru secara online. Sebuah blog, istilah populer untuk web blog, adalah situs web pribadi yang biasanya berisi serangkaian entry kronologis terbaru dari yang tertua oleh pengarangnya dan tautan ke halaman web terkait. Blog itu bisa termasuk blog crawl, kumpulan link ke blog lain, dan trackback atau daftar entry di blog lain yang merujuk ke sebuah postingan di blog pertama. Situs jaring sosial memungkinkan pengguna membangun komunitas teman dan kolega profesional. Anggota masing-masing biasanya membuat profil, sebuah halaman web untuk memposting foto, video, file MP3, dan teks, lalu membagikan profil ini dengan orang lain pada layanan yang diidentifikasi sebagai teman atau kontak mereka. Situs jaringan sosial sangat interaktif, menawarkan kontrol pengguna real time, bergantung pada konten buatan pengguna, dan secara luas didasarkan pada partisipasi sosial serta berbagi konten dan opini. Kemudian ada Web 3.0, adalah janji akan web masa depan di mana semua informasi digital ini, semua kontak ini dapat dipenuhi menjadi satu pengalaman yang berarti. Terkadang ini disebut sebagai semantic web atau semantik, mengacu pada makna sebagian besar internet ini dirancang bagi manusia untuk dibaca komputer untuk ditampilkan, bukan untuk program komputer yang bisa dianalisis dan dimanipulasi. Lanjut pada revolusi nirkabel. Jika kita mempunyai perusahaan atau perusahaan kita menginginkan teknologi mutakhir untuk memantau keamanan bangunan atau mendeteksi bahan berbahaya di udara, mungkin akan menggunakan jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel atau WISN adalah
jaringan perangkat nirkabel yang saling terhubung yang disematkan ke lingkungan fisik untuk memberikan pengukuran banyak poin di atas ruang-ruang besar. Perangkat ini memiliki sensor pemrosesan, penyimpanan, dan frekuensi radio, terintegrasi dan antena. Mereka terhubung ke jaringan yang saling terkait yang mengarahkan data yang mereka dapatkan ke komputer untuk dianalisis.